Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Hai, teman-teman Nova. Selamat datang kembali di Audiobook Nova, tempat kita belajar dari buku-buku terbaik di dunia. Hari ini kita akan membahas salah satu buku legendaris yang telah membantu jutaan orang mencapai kesuksesan, yaitu Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Buku ini bukan hanya soal cara menjadi kaya, tapi juga soal mindset sukses yang bisa diterapkan di segala aspek kehidupan. Yuk, kita kupas isi buku ini dengan cara yang santai dan penuh wawasan. Siapkan diri kamu untuk mendapatkan pencerahan baru. Ketika Napoleon Hill menulis Think and Grow Rich pada tahun 1937, ia menghabiskan lebih dari 20 tahun untuk mewawancarai orang-orang sukses seperti Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, dan banyak lagi. Dari wawancara ini, ia merumuskan 13 prinsip yang menjadi fondasi kesuksesan. Kemudian apa saja prinsip itu dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam hidup kita? Pertama, semuanya dimulai dengan keinginan yang membara. Hill menekankan bahwa segala kesuksesan dimulai dengan keinginan yang sangat kuat, bukan sekadar harapan atau impian biasa, tapi hasrat yang begitu besar, hingga menjadi obsesi. Dia memberikan contoh bagaimana banyak orang sukses memiliki visi yang begitu jelas tentang apa yang mereka inginkan, sehingga mereka tidak pernah goyah. Selanjutnya kita butuh keyakinan. Hill cerita kepercayaan pada diri sendiri adalah kunci untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Dalam bukunya, itu menjelaskan bagaimana afirmasi positif dan visualisasi bisa memperkuat keyakinan ini. Katakan kepada diri sendiri bahwa kamu bisa, dan bayangkan dirimu telah mencapai apa yang kamu inginkan. Lakukan ini setiap hari dan lihat bagaimana pola pikir kamu berubah. Prinsip ketiga adalah autosugesti, atau berbicara kepada pikiran bawah sadar kita. Hill percaya bahwa pikiran kita adalah ladang yang subur, dan apa yang kita tanam di sana akan tumbuh. Autosugesti adalah cara kita menanamkan pikiran-pikiran positif dan ide-ide sukses ke dalam diri kita. Ini seperti memberi otak kita program untuk dijalankan. Kemudian ada pengetahuan khusus. Menurut Hill, seorang sukses enggak perlu tahu pun segalanya, tapi mereka perlu tahu sesuatu dengan sangat mendalam. Lebih dari itu, mereka tahu bagaimana mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda. Ini adalah kekuatan dari kerjasama. Kekuatan yang mulai dari imajinasi. Hill berkata, imajinasi adalah tempat di mana ide-ide hebat dilahirkan. Dia membagi imajinasi menjadi dua jenis, sintesis, yaitu menggabungkan ide-ide lama menjadi sesuatu yang baru, dan kreatif, yaitu menciptakan ide yang benar-benar orisinal. Jadi jangan takut untuk bermimpi besar dan berpikir di luar kotak. Salah satu prinsip yang paling menonjol dalam buku ini adalah keputusan. Hill menemukan bahwa orang sukses membuat keputusan dengan cepat dan mengubahnya dengan lambat. Sebaliknya, orang yang gagal sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan mudah mengubahnya. Keputusan adalah tindakan pertama yang membawa ide ke dunia nyata. Lalu ada ketekunan. Ini adalah prinsip yang sering dilupakan, tapi sangat penting. Hill berkata, banyak orang menyerah tepat sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Jadi tetaplah maju meskipun jalan terasa berat. Prinsip lainnya adalah mastermind atau kekuatan dari kelompok pikiran. Hill percaya bahwa dengan bekerja sama dengan orang lain yang memiliki visi yang sama, kita bisa memperkuat energi mental kita dan membuka peluang baru. Hill juga membahas tentang mengatasi rasa takut, seperti takut gagal, takut kehilangan, atau takut kritik. Dia berkata, rasa takut hanyalah ilusi yang bisa diatasi dengan tindakan. Semakin kita menghadapi ketakutan kita, semakin kuat kita menjadi. Dan terakhir, Hill menekankan pentingnya keyakinan spiritual. Dia percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membantu kita ketika kita memiliki niat baik dan tujuan yang jelas. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Think and Grow Rich? Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang, tapi tentang cara berpikir dan bertindak. Semua dimulai dari dalam diri kita, dari keyakinan, keputusan, hingga tindakan yang konsisten. Kalau kamu ingin benar-benar memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, aku sangat merekomendasikan
untuk membaca buku ini secara lengkap. Terima kasih sudah mendengarkan resume buku ini di audiobook Nova.